Shalom, salam sejahtera, pemirsa Hope Channel Indonesia. Berjumpa dengan saya, Pendeta Ahima Aspender, dari Gereja Maseven Hari ke-7 daerah Jawa, kawasan Tengah. Kita tahu Tuhan Yesus sebelum Mi'raj atau naik ke sorga, Dia memberikan pesan kepada para muridnya dan pengikutnya. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kepada saudara sebuah kesaksian. Bagaimana pertolongan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Sebentar ini kita akan menyaksikan sebuah wawancara dengan seorang yang bernama Ibu Mardaningsih. Kita akan menyaksikan wawancara eksklusif bersama dengan Ibu Mardaningsih. Shalom, selamat malam Ibu Mardaningsih. Apa kabar? Bagaimana kabar keluarga? Dan bagaimana keadaan di Purwokerto? Shalom, selamat malam juga Pak Pendeta. Puji Tuhan, keluarga sehat. Dan saya pun, kesehatan saya semakin membaik. Jemaat Purwokerto juga semakin semangat dan sehat semuanya. Waduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ibu Mardaningsih, kita mengetahui tentang pergumulan Ibu dalam bergumul melawan penyakit. Dan Tuhan izinkan Ibu mengalami penyakit. Dan kapan mulai Ibu tahu bahwa Ibu sedang terserang penyakit kanker? Dan apa reaksi Ibu waktu mengetahui hal tersebut? Saya menyadari kalau saya terkena kanker itu akhir bulan November tahun 2019. Oh, 2019 ya. Saya langsung ke Dokter Markus, ahli USG. Dan di sana hasil dari Dokter Markus itu mengatakan betul ada benjolan di payudara saya sebelah kanan bagian atas. Dan saya disarankan untuk konsultasi ke dokter ahli bedah. Dan saat itu beberapa hari selanjutnya pun saya langsung ke rumah sakit bedah untuk konsultasi ke dokter. Saat itu dokter katakan belum terlalu kentara melihat hasil USG sehingga saya disuruh menunggu 1 atau 2 bulan lagi untuk datang ke situ lagi sambil melihat perkembangan benjolannya. Lalu saya menurut dan setelah 2 bulan lebih saya rasakan semakin pegel ya. Sebenarnya nggak ada rasa sakit, tetapi karena semakin membesar sehingga pegel. Sehingga saya bergila-gila ke dokter bedah saat itu yang sudah saya temui. Dan waktu itu betul dokter mengatakan saya harus segera dioperasi. Dan waktu itu saya masih ingat tanggal 13 April tahun 2020 saya dibiopsi dan hasil dari biopsi tadi cukup besar, yaitu 4 kali 6 cm. Dan hasil PA menunjukkan bahwa itu adalah ganas. Sehingga pada tanggal 5 Mei tahun 2020, saya diangkat payudaranya. Dan saya menjalani kemo sampai 6 kali. Dan setelah itu ternyata menjalar ke payudara sebelah kiri saya. Dan saat itu saya menjalani operasi yang ketiga kalinya, yaitu untuk
biopsi payudara sebelah kiri pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, puji Tuhan hasil PA menyatakan tidak ganas, sehingga payudara kiri saya tidak perlu untuk diangkat. Itulah Pak Pendeta. Oh, terima kasih informasi yang dapat kami ketahui. Dan bagaimana mentalitas ibu ketika ibu mengetahui bahwa ibu menderita kanker yang ganas? Kalau saat OP ataupun operasi yang pertama biopsi itu, kondisi mental saya masih biasa-biasa saja. Tetapi saat menunggu hasil dari operasi yang pertama, menunggu hasil patologi anatomi itu, hati saya merasa dagdikduk, merasa ada sejenis ketakutan. Kira-kira hasilnya tidak ganas atau ganas ya. Nah, setelah waktunya terjadi, ternyata hasil PA menunjukkan bahwa saya mengidap kanker yang ganas. Di situ saya sempat shock, sempat menangis, sedih ya, karena dengan saya mengalami kanker ganas itu, tentu payudara saya akan diangkat. Sehingga hal itu yang membuat saya waktu itu sangat bersedih. Tetapi waktu itu saya ceritakan kepada suami bahwa payudara saya harus diangkat karena memang ganas. Dan waktu itu suami saya memberikan support, sehingga rasa ketakutan saya, kesedihan saya itu terobati, dan saya mendapat kekuatan dari suami. Kata suami, yang penting mama sehat ya, kalaupun harus kehilangan organ tubuh itu nggak menjadi soal. Yang terutama adalah kesehatan saya. Baik, Ibu Marda, ada ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Kira-kira apa usaha-usaha yang Ibu lakukan menghadapi penyakit yang ganas ini? Dan saya mendengar kabar bahwa Ibu sekarang sudah jauh lebih baik, sangat sehat. Kira-kira apa yang menjadi rahasia kesembuhan dan pemulihan dari Ibu? Boleh diterangkan kepada pemirsa. Baiklah Pak Pendeta, saya salah satu ayat kesukaan saya dalam Alkitab adalah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat itu saya harus semakin banyak berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan satu keyakinan saya, kalau Tuhan sanggup menjaga saya, memberikan jalan keluar dalam setiap solusi, dalam setiap pergumulan yang saya hadapi di waktu sebelumnya, maka saya pun yakin dalam menghadapi perjuangan penyakit saya ini. Saya yakin Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Asal saya memohon, sehingga saya banyak memohon dan banyak berdoa. Jadi yang pertama tentunya tadi Pak Pendeta, saya banyak berdoa. Amen. Karena Alkitab katakan seperti itu. Dan usaha saya, jelas usaha ke rumah sakit, dengan jalan operasi, diangkat payudaranya, jalan kemoterapi saya jalani. Karena saya mempunyai teman di kantor juga mempunyai penyakit yang sama. Hingga saat ini dia takut menjalani operasi, dan yang paling ditakutkan adalah kemoterapi. Tetapi karena kekuatan yang asalnya dari Tuhan, juga suami dan keluarga, maka saya pasrah waktu itu, pasrah sepenuhnya. Bahwa di tangan Tuhan saya tidak perlu takut menghadapi apapun. Itu yang saya. Kemudian apa rahasia lain yang Ibu rasakan sehingga itu mendatangkan kekuatan? Banyak hal yang saat itu saya mendapat kekuatan yang luar biasa.
Yang pertama tentunya damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan Yesus. Amin. Itu tidak ada bandingannya. Saya sangat yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus, saya akan disanggupkan untuk menghadapi apapun dalam dunia. Lalu saat itu, saat saya sakit, kebetulan awal pandemi COVID-19, dan di daerah Jawa kawasan tengah, ada program 100 hari berdoa melalui ibadah online. Dan setiap peribadatan ada doa syafaat. Di doa syafaat, terutama yang sakit, dari banyak saudara-saudara yang didoakan pada saat itu se-Jawa Tengah, termasuk nama saya. Setiap malam saya mengikuti ibadah secara online, doa 100 hari. Dan setiap nama saya, Mardani disebut. Di situ saya mendapat kekuatan bahwa saya tidak sendiri, bahwa saya didukung oleh semua saudara-saudara saya se-Jawa Tengah. Itu yang. Amin. Lalu yang selanjutnya, doa-doa dari semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dan juga semua saudara-saudara seiman di Jawa Tengah itu adalah sumber kekuatan. Dan di dalam Alkitab, tokoh yang paling saya terkesima, bahkan saya ngefans istilahnya, itu adalah Ayub. Kita tahu bagaimana penderitaan Ayub karena iri hati Lucifer. Dan dari situ saya merasa bahwa apa yang saya rasakan itu tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding dengan yang Ayub rasakan. Sehingga itu juga yang menjadi kekuatan bagi saya. Bahwa apa yang saya alami itu belum seberapa. Dan di dalam ayat, dalam firman Tuhan, yang juga menjadi sumber kekuatan saya dan ayat kesukaan saya adalah di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manis, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya dapat menjalani kemoterapi tanpa ada remedi 1 hingga ke 6 lulus. Dan sekarang sudah selesai, tinggal kontrol, minum obat. Dan selanjutnya adalah tentunya dukungan dari orang-orang terkasih. Suami saya, anak saya, dan anggota jemaat dan semuanya. Seperti tadi saya sebutkan, doa-doa hamba Tuhan dan semua saudara seiman, itulah semuanya sumber kekuatan saya. Puji Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan campur tangan dalam pengalaman perjalanan Ibu bersama dengan Tuhan. Sebagai pertanyaan terakhir kepada Ibu Marda, melalui pengalaman Tuhan mengizinkan Ibu menderita sakit ini, pelajaran-pelajaran apakah yang Ibu petik dalam pengalaman yang Ibu rasakan? Waktu saya sedang pada di titik nol waktu itu Pak Pendeta. Waktu saya kemo, berat badan saya turun sampai 10 kilo. Jadi kalau bangun tidur, saya sedih melihat kondisi tubuh saya ya. Karena yang tadinya seger, gemuk, jadi 10 kilo turun dan kaki saya kelihatan kecil. Di situ setiap bangun tidur, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bila saya masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, biarlah hidup saya bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Saya harus lebih semangat dalam pekerjaan Tuhan. Itu doa-doa saya hingga sampai sekarang. Jadi saya harus lebih semangat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, saya juga ingin hidup saya berarti buat orang lain di sekitar saya. Orang lain yang dimanapun saya temui, apabila membutuhkan bantuan saya ingin tolong mereka. Amin. Dan dari sakit saya merasa Tuhan punya rencana tersendiri dalam hidup saya. Karena dengan seringnya saya ke rumah sakit, saya banyak kenal saudara-saudara baru
teman-teman baru yang tadinya mungkin satu ruangan atau bertegur sapa di rumah sakit. Lalu saya sama suami mengunjungi mereka. Mereka penuh sukacita menerima kedatangan saya. Saya bisa dengan senang hati memperkenalkan iman saya. Bagaimana saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana pola makan saya. Bagaimana Tuhan sudah atur bahwa tubuh saya ini baik suci. Sehingga apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dan mereka sangat senang mendengarkan semua itu, Pak Pendeta. Dan bahkan apabila saya mau pulang, saya minta izin. Minta izin untuk saya mendoakan keluarga dia. Mendoakan keluarga sahabat saya dengan iman saya. Dan mereka mau. Mereka mau berdoa bersama saya. Dan pada akhir doa saya bilang, di dalam nama Isa Al-Masih, saya berdoa. Dan untuk selanjutnya, dengan sakit saya itu, saya memetik pelajaran bahwa saya harus menjaga pola hidup saya, yaitu pola makan. Yang tadinya mungkin masih memakan hal-hal yang membahayakan tubuh saya. Sekarang, pola makan saya menjadi lebih sehat, dan tubuh saya pun saya rasakan menjadi lebih baik dan lebih sehat. Juga pola tidur, pola pikir, jadi semuanya menjadi terarah. Dan itu semua saya syukuri ya saat ini. Seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan, bahwa umat-umat Tuhan harus mempunyai pola makan, pola pikir, pola tidur yang baik, sehingga Ka'bah Tuhan ini bisa terjaga. Apabila tubuh saya sehat, maka saya bisa bekerja untuk pekerjaan Tuhan dan juga bermanfaat bagi sesama Pak. Luar biasa, puji Tuhan atas kesaksian yang Ibu sampaikan. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai Ibu dan keluarga. Amin. Semoga Ibu makin hari makin sehat dan terus termotivasi untuk menjadi berkat bagi sesama manusia dan kepujian bagi nama Tuhan. Sampaikan salam kami kepada Bapak, kepada anak, dan kita boleh berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, sungguh ajaib kuasa Tuhan berlaku atas Ibu Mardaningsih. Dan saat ini Ibu Mardaningsih dipercayakan jemaat Purwokerto untuk menjadi penatua di jemaat. Sesuai dengan komitmennya, pelajaran yang ia peroleh melalui pengalaman, kesembuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pertolongan kepada beliau juga boleh menjadi bagian kita sekalian. Mungkin saudara punya pergumulan yang sama atau pergumulan yang lain. Tetapi Tuhan, percayalah, akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ia akan memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan ia akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala pikiran dan keadaan. Jika saudara mengalami pergumulan pada saat ini, tetapkan dalam hati keyakinan akan firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Semoga kisah inspiratif ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati.